Kali ini saya akan membagikan cara membuat angka berurutan dengan jumlah yang banyak sekaligus atau penomoran secara otomatis dengan perintah take count di AutoCAD. Kita buka AutoCAD-nya. Di sini saya sudah mempunyai contoh objek seperti ini. Di sini kita akan merubah angka ini bisa dilihat angkanya ini sama semua satu dari semua angka yang ada. Nah, apabila kita ingin mengubah angkanya sesuai urutan, misal ini 1, lalu ini ada 1 juga, tapi ini ingin kita ubah menjadi 2. Misal kalau kita buat secara manual, kita klik 2 kali di keyboard secara cepat, di mouse secara cepat seperti ini, lalu ketik 2. Setelah itu bisa juga dengan perintah ED pada keyboard, lalu tekan enter. Kita klik di angka yang ingin kita edit di sini, lalu ketik 3. Dan seterusnya, ini 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, kalau cara seperti ini akan memakan waktu yang sedikit lebih lama. Nah, agar waktu kita tidak terbuang banyak dalam mengedit urutan angka ini, kita bisa menggunakan perintah take count. Ketik take count pada keyboard, lalu tekan enter. Sesudah itu select object atau pilih objek seperti ini, select object yang ingin kita ubah urutannya secara otomatis, lalu setelah select object tekan enter. Setelah itu kita pilih objek dari sisi X atau Y. Nah, ini objeknya arahnya tegak seperti ini, jadi Y, kita pilih sumbu Y seperti ini. Sesudah itu ini kita tentukan untuk penomorannya, kita mulai dari nomor berapa dan kelipatan berapa. Di sini saya ketik 1 karena kita mulai startnya dari nomor 1 dan lalu tekan koma. Untuk kelipatannya saya tekan lagi 1 karena kelipatannya juga 1, jadi 1,1. Lalu tekan enter. Sesudah itu ini untuk penempatan nomor teksnya kita pilih yang override. Nah, bisa dilihat ini angkanya sudah berubah secara berurutan, bisa dilihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke. Nah, sesudah itu tadi ada pilihan override, prefix, suffix. Nah, jika kita memilih prefix, suffix, apa yang terjadi akan kita contohkan lagi. Tekan take count pada keyboard, lalu tekan enter. Sesudah itu select object yang ingin kita ubah urutan angkanya. Misal yang objek yang ini, kita select ini, lalu tekan enter. Nah, ini kita pilih sumbunya karena ini adalah arah sumbu lurus. Arah sumbu lurus bisa dilihat ini sumbu X di sini. Jadi pilih yang X karena arahnya lurus bukan tegak. Lalu untuk kelipatannya bisa juga kita buat sesuai yang kita inginkan. Misal kita mulai dari angka 2 untuk startnya dan kelipatannya 2 juga. Jadi tekan koma, lalu kelipatannya kita tentukan 2 juga, misal 2,2, lalu tekan enter. Sudah itu kita pilih prefix. Nah, bisa dilihat kalau kita pilih prefix maka angka aslinya itu ini 1, ini keluar dari kotak seperti ini, tetap tampak, tidak terhapus, tapi keluar kotak. Nah, untuk angka urutannya ini ada di dalam kotak. Bisa kita lihat tadi kita mulai startnya dari angka 2. Dan urutan kelipatannya 2 juga. Jadi dari 2 kelipatannya 4. Sesudah itu dari 4 ini juga kelipatan 2-nya ke 6, 8, 10, dan seterusnya seperti ini. Karena ini kita mulai dari angka 2 dan kelipatannya kita pilih 2. Jadi seperti ini angkanya. Sudah itu kita contohkan lagi di sini misalnya. Di sini kita tekan take count lagi pada keyboard. Lalu tekan enter. Setelah itu select object, kita pilih objek ini. Lalu tekan enter, tentukan arah sumbunya ini arahnya lurus, jadi sumbu X juga. Sesudah itu pilih kita startnya dari berapa, misalnya ini kita startnya dari 0. Lalu untuk kelipatannya kita buat 3. Jadi tekan koma lalu tekan 3. Sesudah itu tekan enter. Lalu tadi override dan prefix sudah kita contohkan. Ini kita pilih lagi yang suffix. Klik suffix. Nah, bisa dilihat kalau
Sufiks adalah kebalikan dari prefix. Kalau ini sufiks ini angka aslinya tetap masih dalam kotak. Kalau yang ini angka aslinya keluar kotak. Sedangkan angka yang kita buat secara otomatis melalui perintah tcon di luar kotak, sedangkan yang ini tadi di dalam kotak. Nah, bisa dilihat seperti ini apabila kita memilih opsi sufiks. Nah, di sini kita tadi memulai startnya dari angka 0, jadi di sini ada angka 0 dan kelipatan yang kita pilih adalah 3. Jadi kelipatan setiap angkanya adalah 3. Ini dari 0, 3, 6, 9, 12 dan seterusnya seperti ini. Nah, ini agar lebih jelas, sekali lagi saya contohkan untuk yang objek ini. Kita tekan lagi perintah tcon pada keyboard, lalu tekan enter. Sesudah itu kita pilih objek. Misal kita pilih objek yang ini, kita tandai atau select semua, lalu tekan enter pada keyboard. Nah, pilih sumbunya, arahnya ini karena arah tegak seperti ini, jadi arah tegak ini adalah Y. Lihat, ini sumbu ini Y, kita pilih Y, klik Y. Lalu untuk startnya kita mulai lagi dari angka misal 10. 10, lalu untuk kelipatannya 5. Tekan koma, lalu 5. Setelah itu tekan enter, dan ini kita pilih tetap override saja. Klik override. Nah, bisa dilihat ini angka aslinya tadi yang 1 semua hilang karena kita pilih override. Dan untuk di dalam kotak ini kita mulai start angkanya tadi dari 10 dengan kelipatan 5. Jadi dimulai dari 10, kelipatan 5, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya seperti ini. Oke, sekian informasi yang dapat saya berikan mengenai video kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya dan terima kasih.